Hai guys, balik lagi sama gue. Kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial. Sesuatu yang mungkin udah sering kalian dengar, tapi belum tentu tahu detailnya. Kita bakal bedah tuntas salah satu kopi paling unik dan mahal di dunia. Kopi luwak. Dengar namanya aja udah bikin penasaran kan? Kopi ini bukan sekadar kopi biasa. Dia punya cerita, proses, dan rasa yang bikin banyak orang rela merogoh kocek dalam-dalam. Sejarah dan awal mula kopi luwak. Kopi luwak punya akar yang dalam di sejarah Indonesia, terutama di era kolonial Belanda. Pada waktu itu, perkebunan kopi di Jawa dan Sumatera sangatlah besar, dan dikelola oleh pemerintah kolonial. Para petani lokal yang bekerja di perkebunan dilarang keras mengambil atau memetik buah kopi untuk dikonsumsi sendiri. Tapi namanya juga manusia, ya pasti ada aja cara buat mengakali aturan. Para petani ini sadar ada sesuatu yang unik. Mereka melihat seekor hewan kecil bernama luwak atau musang kelapa, nama ilmiahnya Paradoxurus hermaphroditus, sering memakan buah kopi yang sudah matang di pohon. Anehnya, biji kopi yang dimakan luwak ini tidak hancur dan masih utuh saat dikeluarkan bersama kotorannya. Penasaran, para petani ini pun mencoba mengumpulkan biji-biji kopi dari kotoran luwak tersebut. Mereka membersihkannya, mencucinya, mengeringkannya, dan menyangrainya. Ajaibnya, setelah diseduh, kopi ini menghasilkan aroma dan rasa yang jauh lebih nikmat, lembut, dan tidak terlalu pahit dibanding kopi biasa. Singkatnya, para petani ini menemukan harta karun di tumpukan kotoran musang. Penemuan ini menyebar dari mulut ke mulut, dan lama-lama kopi luwak ini jadi populer, bahkan sampai ke telinga para pejabat Belanda. Sejak saat itu, kopi luwak dikenal sebagai kopi yang istimewa. Proses terbentuknya, pabrik alami si luwak. Nah, ini dia bagian yang paling seru dan bikin kopi ini unik. Proses terbentuknya kopi luwak itu 100% alami dan melibatkan peran si luwak. Luwak itu punya indera penciuman yang tajam banget. Mereka nggak sembarangan makan buah kopi. Mereka hanya memilih buah kopi yang benar-benar matang, merah, dan punya kualitas terbaik. Ini adalah seleksi alam pertama yang bikin biji kopi luwak istimewa. Setelah dimakan, buah kopi ini masuk ke dalam sistem pencernaan luwak. Disinilah terjadi keajaiban. Enzim pencernaan di perut luwak, terutama protis, memecah protein yang ada di biji kopi. Protein inilah yang sering kali bikin kopi terasa pahit. Proses fermentasi ini juga mengurangi kandungan kafein dan membuat biji kopi lebih bersih. Setelah melewati proses pencernaan, biji kopi yang masih utuh dikeluarkan bersama kotoran. Kotoran luwak ini, yang berisi biji kopi, kemudian dikumpulkan oleh para petani. Biji kopi yang sudah dikumpulkan tidak bisa langsung diseduh. Ada proses panjang yang harus dilalui. Biji kopi yang masih bercampur kotoran dicuci bersih berkali-kali sampai benar-benar steril. Biji kopi dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian biji kopi kering disangrai. Proses ini sangat penting untuk mengeluarkan aroma dan rasa khas kopi luwak. Hasil akhirnya, secangkir kopi dengan rasa yang lembut, aroma karamel atau coklat yang kuat, dan tingkat keasaman yang rendah. Khasiat dan nilai jual kopi luwak. Banyak yang bilang kopi luwak punya khasiat, tapi ini lebih ke sensasi rasa dan pengalaman minumnya. Karena proses fermentasi di perut luwak, kandungan kafeinnya sedikit berkurang. Ini cocok buat kamu yang sensitif sama kafein tapi tetap ingin menikmati kopi. Tingkat keasaman yang rendah bikin kopi luwak lebih ramah buat lambung. Ini adalah salah satu alasan kenapa banyak orang yang punya masalah asam lambung bisa minum kopi ini tanpa khawatir. Nah, sekarang ngomongin soal nilai jual. Kenapa sih kopi luwak bisa mahal banget? Harganya bisa sampai jutaan rupiah per kilogram. Produksi kopi luwak sangat terbatas dan tidak bisa dibuat massal. Kamu nggak bisa memproduksi luwak untuk bikin kopi. Produksinya tergantung pada alam, dan ketersediaannya sangat sedikit. Prosesnya yang unik, melibatkan hewan liar, bikin kopi ini punya cerita dan nilai jual lebih tinggi. Rasa yang lembut,
aroma yang kaya, dan sensasi yang berbeda dari kopi lain jadi daya tarik utama. Namun, di balik popularitasnya, ada juga isu etis yang muncul. Karena permintaan yang tinggi, banyak peternak yang memaksa luwak untuk memakan biji kopi dengan cara dikandangkan. Hal ini membuat banyak pecinta kopi menolak kopi luwak dari luwak yang ditangkarkan. Luwak yang dikandang cenderung stres dan tidak bisa memilih biji kopi terbaik, yang akhirnya menurunkan kualitas kopi itu sendiri. Jadi, kalau kamu mau nyobain kopi luwak, pastikan itu berasal dari luwak liar yang hidup bebas di alam. Selain itu, kamu juga ikut mendukung konservasi hewan liar tersebut. Penutup. Kopi luwak adalah contoh sempurna bagaimana alam, hewan, dan manusia bisa bekerja sama menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dia bukan cuma sekadar minuman, tapi juga warisan budaya dan sejarah yang harus kita jaga. Jadi, tertarik gak buat nyobain kopi luwak? Atau malah udah pernah nyobain? Yuk, share pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.